Diketahui hebohnya oplosan BBM jenis Pertamax. Keterangan dari Kejaksaan Agung beberapa waktu yang lalu dan menetapkan 7 orang tersangka kasus korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun. Akhirnya, Wakil BPSK Kabupaten Cianjur angkat bicara. Padang, bagaimana menurut Sudut Pandang Padang nih tentang masalah Pertamax yang yang viral saat ini ya? Apakah bisa dalam undang-undang perlindungan konsumen ini rakyat menggugat? Sangat bisa Pak. Karena gini ya, masyarakat terutama konsumen akhir, dalam ini artinya konsumen akhir dirugikan oleh pelaku usaha itu bisa digugat ya, baik itu ke BPSK maupun ke peradilan umum. Jadi sangat bisa digugat. Hanya kalau ke BPSK tidak bisa class action, Nah, jadi kita hanya menangani perorangan dan juga menangani hanya laporan perorangan dan kita gugat secara perdata. Beda dengan ke peradilan umum, itu bisa class action, jadi bisa rame-rame. Misalkan gini lah, LPKSM mewakili berapa konsumen menggugat perusahaan yang produksi Pertamax oplosan itu bisa. Nah, itu jadi secara perdata juga bisa digugat, kemudian secara pidana bisa digugat. Nah, dia menimbulkan penipuan baik diatur oleh KUHP maupun oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun oleh Undang-Undang Industri maupun oleh Undang-Undang Migas. Jadi ada beberapa undang-undang yang dilanggar, sangat bisa digugat. Dari sudut pandang Bapak sendiri, berapa pasal ini ibaratnya yang viral kemarin masalah Pertamax ini? Ya kemarin kan itu tidak disebutkan secara ini pasal pidananya apa kecuali korupsinya ya. Nah itu bisa misalkan penipuan ya penipuan kepada masyarakat itu kan juga diatur di KUHP. Dan juga sama juga kalau pengusaha mengelabui konsumen juga itu diatur di Undang-Undang PK. Juga cara pengolahan industri yang tidak standarisasi undang-undang yang sebagaimana diterapkan oleh undang-undang industri bisa juga menggunakan undang-undang industri dan juga undang-undang migas, karena kan ada standarnya kalau untuk migas itu kan. Itu bisa digugat itu ya. Jadi ada minimal 4 undang-undang yang dilanggar. Dan sudut pandang Padang sendiri nih melihat fenomena yang ada, bagaimana untuk edukasi masyarakat tentang konsumen ya, yang notabene ini kan udah seluruh Indonesia ya, kena prank gitu. Udah hampir 5 tahun ya. Di Cianjur sendiri kita BPSK membuka posko pengaduan ya untuk masyarakat. Nah, kalau masyarakat sebetulnya gini ya, kalau untuk ini jenis BBM yang kita beli itu benar atau enggaknya kan masyarakat nggak tahu seperti itu. Nah ini kewajiban daripada pemerintah sendiri yang harus mengedukasi kepada masyarakat cara membeli BBM yang benar itu seperti apa. Kan selama ini belum ada. Dari dinas terkait lah yang ada di daerah kan belum pernah ada. Nah maka itu kita BPSK Cianjur membuka pengaduan untuk masyarakat yang merasa dirugikan oleh adanya Pertamax oplosan. Dan untuk kasus ini Pak, kan trust publik udah sangat ini ya, terkonfirmasi kemarin itu beberapa SPBU di Pertamaxnya sudah menurun ya, karena ada beberapa saya konfirmasi dia sudah tidak percaya lagi. Dan bagaimana sudut pandang Bapak untuk trust publik ini supaya percaya diri? Ya di dalam bisnis kan yang utama tuh kepercayaan. Kalau kepercayaan sudah luluh, ya susah. Kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat yang sekarang beralih ke bukan ke Pertamina, ada ke perusahaan lain lah, ya perusahaan asing, misalkan ke Shell atau ke perusahaan Petronas yang untuk membeli jenis RON ya, jenis RON 92. Jadi bukan ke Pertamina lagi. Nah kita tidak bisa menyalahkan masyarakat kenapa nggak beli produk sendiri.
Ya, karena kepercayaan bisnis itu yang paling utama itu kepercayaan. Kalau kepercayaan sudah ya repot juga ya. Ya, trust Pak ya. Trust. Ya, Trust. artinya udah nggak percaya lagi lah gitu. Dan kembali lagi Pak, flashback yang tadi yang pertama. Ini tadi kan Bapak udah menyebutkan beberapa pasal-pasal yang ada. Bisa disebutin Pak pasal apa aja Pak? Kalau persisnya saya enggak ya, kalau di pidana bisa juga dia menggunakan pasal 378 sangat penipuan ya, penipuan juga bisa. Kemudian juga di Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga ada pasal yang mengelabui ya, sudah sesuai dengan speknya, itu juga bisa digugat. Kemudian juga di industri kan ada standarisasi untuk migas seperti apa. Di Undang-Undang Migas juga ada, baik Undang-Undang Migasnya maupun peraturan menterinya maupun peraturan dirjennya kan, itu banyak yang dilanggar, itu kena pidana. Di samping perdata ya, kalau perdata kan berbeda lah. Kita bisa perorangan atau bisa class action gitu langsung. Selama pidananya kan untuk urusan uangnya kan ada tangani Kejaksaan Agung. Sekarang. Dan untuk terakhir Pak, coba kasih bebas Pak masukan untuk konsumen untuk gimana ya, jadi memakai trust lagi. Ya, jadi pada konsumen, walaupun sebagian besar tidak tahu jenis BBM itu bentuknya apa, warnanya seperti apa, ya. Nah, jadi tetap jadi teliti sebelum membeli. Itu. Kemudian juga tanyalah kepada pengelola SPPU-nya. Ini bener nggak nih jenis Pertamax tahun 92 atau apa gitu. Jadi supaya ada keyakinan bagi masyarakat. Nah itu, kemudian juga dari pemerintah juga harus ada edukasi kepada masyarakat tentang jenis-jenis BBM ya, bentuknya, warnanya, segala macamnya, supaya masyarakat juga teredukasi dan bisa memilih dan memilah mana yang baik gitu bagi konsumen itu sendiri. Oke, Pak Dam, terima kasih banyak ya atas waktunya. Ya, sama-sama Mas Ben. Dari Cianjur, Jawa Barat, SKCN News TV, Ben melaporkan.